Materi kali ini adalah cara menyusun dan langkah menulis buku ajar. Secara singkat, buku ajar merupakan media untuk menyajikan suatu subjek secara sistematis berisi kumpulan materi pembelajaran dalam suatu mata kuliah yang disusun oleh dosen mata kuliah dan diproduksi sesuai dengan keperluan proses belajar mengajar. Apa saja yang harus dilakukan dan disiapkan oleh seorang dosen ketika membuat sebuah buku ajar? Yang pertama adalah harus disiapkannya RPS, yang kedua mulai menyusun outline, yang ketiga adalah perlengkapan bukunya. Ketiga langkah di atas menjamin penulisan akan bersifat konseptual, menyeluruh dan terarah, serta menghindari penggarapan topik yang 2 kali atau lebih, sehingga memudahkan penulis juga untuk mencari materi pembantu. Harus disiapkannya RPS, yang mana RPS sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah atau pelajaran, dan juga sebagai materi substansi buku ajar, dan juga RPS memuat CPNK atau sub CPNK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Perumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah itu bersifat umum yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan juga keterampilan umum. CPNK maupun sub CPNK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai lebih spesifik terhadap mata kuliah. Baiklah, di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana caranya menyusun sebuah outline yang baik. Bagian awal atau pendahuluan terdiri dari deskripsi mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep pengelolaan, menerapkan konsep-konsep, dan juga untuk mencapai sebuah tujuan. Kedua, CPNK dan sub CPNK. Sub CPNK berorientasi pada kemampuan hasil belajar mahasiswa yang bersifat spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Setelah itu harus merumuskan kompetensi sebagai persyaratannya, di mana harus diperhatikan beberapa syarat perumusan tujuan kompetensi pembelajaran yang telah didiskusikan. Di sini kita lihat adanya judul, topik, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran, kesimpulan dan materi pembelajaran, tugas, evaluasi, dan uji jawaban. Deskripsi atau ruang lingkup isi mata kuliah serta kegunaan mata kuliah, susunan dan keterkaitan antar bab atau unit, dan juga bahan pendukung lainnya sebagai petunjuk penggunaan bahan ajar. Jangan lupa disertakan uraian, latihan, contoh ataupun non-contoh. Bentuk ilustrasi yang terdiri dari teks dan visual dengan menggunakan gambar, buku, foto, tulisan, lukisan, peta, ataupun chart. Sedangkan teks berisi mengenai informasi, kasus, contoh, berita, editorial, dan clipping koran atau majalah. Sedangkan bagian penutup, ringkasan seperti tes mandiri, daftar pustaka, dan bab atau unit. Daftar pustaka, glosarium, daftar singkat kata wajib untuk kaum dosen, dan juga harus memiliki indeks, dan juga lampirkanlah serta lampirkan juga biografi penulis. Begitulah penjelasan dari saya. Kita akan bertemu lagi dengan materi yang lebih menarik berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di materi yang lebih menarik.